berpikir salah judul karena typo atau Hersubunoni lagi stres atau lagi mabok. Anda nggak salah karena saya sendiri ketika membaca berita tersebut, terutama judulnya itu juga langsung berpikir begitu. Apa nggak salah nih? Di grup WhatsApp malah ada yang berkomentar begini, udah stres nih, dikit lagi gabung grogol. Bagi Anda yang paham, terutama yang tinggal di Jakarta, yang dimaksud grogol itu adalah sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Barat, tempat menampung orang-orang dengan gangguan kejiwaan, itu ODGJ ya. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud dengan gabung ke rumah sakit jiwa di Grogol itu. Apa yang dimaksud presiden atau ketua KPU yang bicara soal itu ya. Supaya nggak kena delik ya, lebih baik kita sebut yang stres, ya lagi stres, lagi mabuk, dan kalau dipikirkan terlalu serius, salah-salah kita bisa masuk ke rumah sakit jiwa Grogol itu, ya saya dan Anda. Karena kok bisa ada judul berita seperti itu. Tapi tenang dulu, saya jamin masih waras, masih sehat, malah waras banget ya. Karena Anda bingung kok ada berita seperti itu, ya, ada judul berita seperti itu. Kalau Anda nggak bingung, ya justru malah saya khawatir itu ya. Dan kabar baiknya memang para wartawan yang membuat judul berita tersebut itu tidak salah dan juga tidak sedang mabok. Karena semua media yang membuat berita itu judulnya seragam, tapi dengan menggunakan diksi yang sedikit berbeda. Ini saya baca saja ya, supaya lebih afdol ya. Ini ada Kompas TV, misalnya titik 2, Ketua KPU titik 2, Jokowi berhak ikut kampanye tapi harus izin ke Presiden Jokowi. Kompas.id, Ketua KPU titik 2, ikut kampanye, Jokowi harus ajukan cuti ke Presiden. Mirip ya, tapi beda diksi, karena saya baca Kompas TV ini mengutip dari Kompas.id. Detik.com, KPU jelaskan Presiden ajukan cuti ke diri sendiri jika mau kampanye. Sementara portal harian di Sway ID, KPU sebut Jokowi boleh kampanye, harus izin dirinya sendiri. Jadi clear ya, saya dan Anda masih waras. Semua media memuat berita dan juga membuat judul beritanya seragam dengan diksi sedikit berbeda. Tapi apa isi beritanya kok judulnya jadi seperti itu ya? Nah, supaya aman, saya ajak Anda untuk membaca berita ini dari portal Antara ya. Antara ini kan kantor berita milik pemerintah, milik negara. Judulnya begini, Pemilu 2024 itu upper deck yang paling atas, dan kemudian di bawahnya KPU titik 2, jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri. Ini tayang pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 16.02 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari menjelaskan, jika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum 2024, maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Dia mengajukan cuti, ya kan presidennya cuma satu. Tadi mengajukan cutinya ada kepada dirinya sendiri dalam kurung. Itu kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta hari Kamis. Hasyim dalam kesempatan yang sama menjelaskan hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, mengatur tata cara presiden ikut kampanye. Di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden. Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan, kata Hasyim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara atau Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari Rabu 24 Januari menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye. Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh. Boleh berkampanye, boleh. Tapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing. Itu kata Jokowi. Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan pemilu 2024. Ya nanti dilihat, kata Jokowi.
Jika Presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menolak menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu menjadi bias jika Presiden ikut terlibat dalam kampanye pemilu 2024. Kalau untuk bias apa enggak, silakan cek pasal yang dalam undang-undang seperti apa. Beliau kan menyampaikan pasal dalam undang-undang, kan nggak masalah. Wong menyampaikan pasal dalam undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan kampanye itu, kata Hasyim Asy'ari. Dari sini kita melihat bahwa Hasyim Asy'ari ini sangat legal formal ya, dia betul-betul melihat, membaca apa saja yang ada di undang-undang itu, padahal di luar itu sebenarnya ada juga masalah etika, soal kepatutan dan sebagainya. Tetapi kalau toh mau legal-legalan formal begitu ya, soal etika itu, etika kehidupan bernegara itu diatur juga loh oleh TAP MPR, yakni TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Dan perlu diingat ini ya, Pak Hasyim, bahwa hierarki perundang-undangan itu mengatur bahwa TAP MPR itu kedudukannya di atas undang-undang. Jadi di atas undang-undang tadi, undang-undang pemilu tadi ya. Dan TAP MPR ini kan hanya di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau hierarki perundang-undangan itu paling tinggi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang tentu sudah diamandemen, kemudian TAP MPR, dan di bawahnya ada undang-undang, dan di situ undang-undang pemilu. Jadi harusnya Pak Hasyim Asy'ari dan Pak Jokowi juga tidak hanya semata-mata membaca peraturan perundang-undangan, tapi membaca juga TAP MPR, karena di situ ada etika kehidupan bernegara. Silakan deh dibaca-baca lagi itu bagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Jadi clear ya, pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh memihak dan boleh kampanye itu memang diucapkan oleh Presiden dan kemudian menimbulkan kehebohan. Dan juga tadi yang pernyataan dari Hasyim Asy'ari, dari Ketua KPU, bahwa boleh kampanye asal minta izin Presiden Jokowi. Syukur ya, Anda ternyata Anda masih waras ya, Anda tidak stres atau tidak mabok. Tapi persoalannya kan begini, banyak yang menilai pernyataan Presiden itu tidak pantas dan berbahaya. Sepakat saya kalau soal tidak pantas dan berbahaya. Istana sendiri tampaknya juga menyadari dampak dari pernyataan Presiden Jokowi itu mengundang sentimen yang negatif luar biasa dari bukan hanya dari mereka-mereka yang ahli hukum tata negara, tapi juga dari rakyat biasa, dari publik begitu, karena ini di media sosial juga komentar-komentarnya itu luar biasa. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sampai harus memberikan penjelasan dan mencoba meluruskan konteks pernyataan dari Presiden Jokowi. Pernyataan bahwa Presiden di Halim hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 telah banyak disalahartikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang menteri yang ikut tim sukses. Itu kata Ari dalam keterangannya hari Kamis 25 Januari 2024. Karena itu Jokowi menjelaskan terkait aturan dalam berdemokrasi bagi menteri maupun presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya presiden boleh berkampanye, ini jelas ditegaskan dalam undang-undang. Itu ujar Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden. Kendati demikian, jika ingin berkampanye, presiden tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, namun hal ini dikecualikan dalam hal fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku. Dan yang kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Lebih lanjut, ini Ari Dwipayana, dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya Undang-Undang Pemilu juga menjamin hak presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau pasangan calon tertentu sebagai peserta pemilu yang dikampanyekan dengan tetap mengikuti aturan dalam undang-undang. Menurut Ari, pernyataan presiden tersebut bukan hal yang baru karena aturannya pun sudah diatur di Undang-Undang Pemilu. Koridor aturan terkait hal ini sudah ada di Undang-Undang Pemilu. Demikian pula dengan praktek politiknya juga bisa dicek dalam sejarah pemilu setelah reformasi. Ari Dwipayana mengatakan presiden-presiden sebelumnya mulai presiden ke-5 dan ke-6 juga memiliki preferensi politik jelas dengan partai politik yang didukungnya. Mereka pun ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Selain itu, Jokowi juga menegaskan semua pejabat publik atau pejabat politik harus berpegang pada aturan main. Kalau aturan memperbolehkan, silakan dijalankan. Kalau aturan melarang, maka kita tidak boleh dilakukan.
Karena itu dalam pernyataan Presiden Jokowi kembali menegaskan setiap pejabat publik atau pejabat politik harus mengikuti atau patuh pada aturan main dalam berdemokrasi. Nanti coba diluruskan pernyataan oleh staf khusus Presiden tadi. Pernyataan Presiden Jokowi itu sesungguhnya sangat jelas. Sebab videonya sudah beredar luas dan publik juga bisa menyimak dan menafsirkan sendiri. Benar, media menanyakan soal adanya menteri yang berpihak dan kampanye untuk salah satu paslon. Tapi Jokowi malah menjelaskan soal presiden boleh memihak dan berkampanye. Ini hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh memihak, boleh, kata Jokowi di Jakarta hari Rabu tanggal 24 Januari. Dia menjelaskan yang paling penting adalah ketika sedang berkampanye, seorang pejabat sekali-kali tidak boleh menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh negara. Ketika ditanya wartawan apakah Jokowi memihak kepada salah satu capres dan cawapres, Jokowi tidak menjawab secara gamblang dan malah bertanya balik. Ya saya mau tanya, memihak nggak? Katanya singkat. Terkait rekomendasi sejumlah pihak yang menyatakan dorongan kepada menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk mundur karena mencalonkan diri dalam pemilu kali ini, Jokowi menekankan bahwa hal tersebut sudah ada aturan yang jelas. Menurutnya setiap individu yang bersangkutan bisa memilih untuk menjalankan aturan tersebut atau tidak. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya tidak boleh ya tidak. Jangan misalkan dibilang presiden tidak boleh, boleh. Berkampanye itu boleh, memihak juga boleh. Dilakukan atau tidak dilakukan, itu terserah individu masing-masing, tegasnya. Pertanyaan media sebetulnya jelas, dan jawaban Presiden Jokowi juga lebih jelas lagi. Jadi, tidak perlu diberi konteks dan tafsir lagi dari istana. Ini kenapa istana, terutama staf khusus ya, koordinator staf khusus ini perlu segera bertindak sebagai pemadam kebakaran, karena dampaknya memang luar biasa ini ya, seperti saya singgung tadi. Bukan hanya dari kalangan para ahli hukum, tetapi juga dari publik ya. Dan Ketua YLBHI Muhammad Isnur itu malah sampai pada penilaian pernyataan presiden itu adalah sikap yang berbahaya dan menyesatkan yang akan merusak demokrasi. Selain merusak demokrasi juga negara hukum yang dirusak oleh Jokowi. Jika dibiarkan, sikap ini akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, dan fasilitas negara yang tegas dilarang, kata Isnur dalam keterangan tertulis hari Kamis 25 Januari 2024. Isnur menyebutkan dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah diatur bahwa pejabat negara serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Sikap Jokowi itu juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Isnur, etika politik mengharuskan setiap pejabat serta elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Selain itu harus siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sikap yang sama juga disampaikan oleh tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Ini Todung Mulya Lubis, ini deputi bidang hukumnya ya, menyatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh berpihak dapat menjadi pintu masuk terjadinya pemakzulan terhadap presiden. Todung Mulya Lubis menyatakan pemakzulan dapat terjadi bila sikap Jokowi itu dianggap melanggar sumpahnya untuk melaksanakan konstitusi dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau presiden tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Kalau ini disimpulkan sebagai perbuatan tercela, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk pemakzulan. Itu kata Todung. Todung Mulya Lubis mengatakan, Jokowi tidak berhak untuk melakukan kampanye di pemilihan presiden 2024 karena ia akan mengakhiri masa jabatannya. Sebab menurut dia, ketentuan yang membolehkan presiden berkampanye berlaku kepada pejabat petahana yang bertarung untuk periode kedua menjabat. Clear ya? Pernyataan Jokowi memang nggak boleh dianggap main-main dan sangat berbahaya dan sesungguhnya sudah menjadi pintu masuk untuk dilakukan pemakzulan. Tinggal bagaimana sekarang respon rakyat dan terutama mereka yang menjadi anggota parlemen, terutama para ketua umum parpol.
Apa masih mau tinggal diam dan membiarkan ini saya sebut sebagai political madness ini ya, kegilaan politik semacam ini terus berlanjut. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.